Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat taufik hidayah dan inayahnya dengan berbagai karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan nikmat sehat, serta berbagai nikmat lainnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan salat Jumat berjamaah. Selawat serta salam senantiasa tercurah berkah kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan Islamnya hingga akhir zaman, dengan harapan kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke waktu sholat Jumat, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang diantaranya yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini disalurkan oleh Ustaz Haji Marzuki Hasanuddin SOSI MPDI, dan alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Adapun untuk muadzin insyaallah surat kita Bapak Hasim. Selanjutnya kami menyampaikan pendapatan promo Jumat pekan lalu, yaitu sebesar Rp1.542.000. Kemudian infak bagi dari Bapak Nengki sebesar Rp200.000. Kemudian infak dari hamba Allah sebesar Rp327.000. Selanjutnya infak dari Bapak Muklis Dinar sebesar Rp500.000. Atas nama keluargaan kami mengucapkan terima kasih infak sedekah dari para jamaah Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa Allah menerima dan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami menampilkan kegiatan rutin pekanan Masjid Baitul Husna, yaitu majelis taklim untuk ibu-ibu disampaikan pada hari Sabtu tanggal 25 November yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Hajah Nur Sa'adah dengan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Kemudian taklim subuh disampaikan pada hari Ahad tanggal 2 November yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Saiful Bahri Syai dengan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Kemudian majelis taklim untuk remaja disampaikan pada hari Ahad tanggal 2 November pada salat Isya yang akan dipimpin oleh Haji Miftahul Mahmudi MA dengan kajian hadis Arba'in Nawawi. Selanjutnya tafsir Al-Quran dengan metode lagi khusus untuk ibu-ibu setiap hari Senin, waktunya pada salat asar. Kemudian zikir dan doa bersama setiap hari Kamis malam Jumat, waktunya pada salat maghrib. Yang terakhir, mari kita sama-sama membaca umat kita surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas karunia berbagai nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan juga kita mendoakan kepada keluarga kita, saudara kita, jamaah dan keluarganya, serta lingkungan kita yang senantiasa pada saat ini ada yang sedang kurang sehat atau sedang sakit. Kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan tak lupa pada waktu dan tempat yang mulia ini, mari kita sama-sama melupakan saudara-saudara kita rakyat Palestina yang saat ini sedang menderita, mengalami kekurangan berbagai kebutuhan, baik itu makanan, obat-obatan, dan juga tempat tinggal dan berbagai hal lainnya. Semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Yang sakit semoga Allah memberikan kesembuhan yang segera, dan yang meninggal semua menjadi syuhada. Innama sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Untuk itu semoga mari kita sama-sama doakan, semoga
Allah mengijabat doa kita semuanya. Ala hadiniati wa nurniati sholihati barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadlan wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati meninggalkan alam dunia kecuali dalam rangka memeluk agama Islam. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin fi zumratil mu'minin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan tentang pentingnya arti sebuah persaudaraan di dalam agama Islam. Konteks matan hadis baginda Rasul yang mungkin sering kita dengar, yang mungkin sering banyak kita baca, ada yang berbunyi misal di dalam kitab Durratun Nasihin. Itu ada disebutkan al-muslimuna lil muslimina kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Orang muslim yang satu dengan muslim yang lain, kata Nabi, kal bunyan, bagaikan sebuah bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dan, yang bangunan akan saling menguatkan, bangunan akan saling menguatkan di antara instrumen daripada bangunan. Artinya, maka muslim itu ibarat sebuah tubuh. Muslim ibarat sebuah tubuh yang hidup. Jika satu tubuh sakit, maka tentunya tubuh yang lain akan merasakan arti sebuah sakit. Inilah yang dimaksud dengan konteks dalam agama ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu lebih tinggi daripada ukhuwah Nasabiyah.
ukhuwah Islamiyah itu lebih tinggi daripada ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Maka konteks ini kata Nabi, ukhuwah Islamiyah adalah menempati tempat yang paling tinggi di antara bentuk persaudaraan antar umat Islam. Yang sedang aktual saat ini, umat Islam bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga begitu banyak umat Islam menempati di negara-negara yang lain. Maka tentunya Muslim, meskipun kita tidak dalam satu negara atau satu wilayah, maka yang namanya Muslim, maka tentunya adalah bagaikan kalbunya sebuah bangunan instrumen, bangunan yang baik, yang kokoh bagi kita. Maka kenapa kita selaku umat Islam sering mendahulukan Free Palestine, bela saudara kita, bela saudara kita, bela saudara kita? Apakah ada sebuah korelasi dalam sebuah agama terhadap kita? Maka tentunya konteks ini kembali kepada al-muslimun dan al-muslimin. Kemudian orang muslim dengan satu dengan muslim yang lain adalah ibarat sebuah bangunan. Jikalau ada dari orang-orang yang mengatakan urusan Palestina bukan urusan kita, urusan Palestina bukan urusan kita, itu urusan tingkat negara, urusin sajalah urusan kita di sini. Maka jawabannya adalah simak satu hadis baginda Rasul yang berada dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Itu disebutkan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, kata Nabi. Barang siapa yang enggan tidak mau tahu urusan saudaranya, orang-orang Islam yang beriman yang tidak mau tahu urusan saudaranya yang beriman, falaysa minhum, maka kata Nabi, dia bukan termasuk golongan saya, dia bukan termasuk golongan mereka umat Islam. Maka besok bagaimana kalau kita di hari kiamat, baginda Rasulullah bertanya kepada kita, man ikhwanuka, yang ada di dalam kubur, siapa saudara kalian? Kita menjawab, saudara kita adalah muslim, orang-orang yang beriman. Maka baginda Rasul menjawab, bohong. Pada saat saudara kalian mengalami penindasan, mengalami sebuah kekurangan, kau hanya diam, bahkan kau tidak mau tahu urusan orang-orang Islam yang sedang dilanda kesusahan. Betapa malu muka kita di hadapan baginda Rasul untuk menjawab saudara kita adalah muslim. Inilah kenapa kita harus ada di hati membela saudara-saudara kita, bukan hanya di Palestina, tapi saudara-saudara kita yang tertindas, saudara-saudara kita yang banyak kekurangan, saudara-saudara kita yang mengalami gangguan-gangguan. Maka wajib bagi umat Islam yang beriman untuk membela mereka. Minimal doa yang harus kita panjatkan kepada saudara-saudara. Apakah lantas kita harus ke Palestina? Tidak, tidak mungkin. Kita tidak punya keahlian apa untuk berperang. Tapi yang ada dalam diri kita, paling kecil doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita punya finansial, punya harta yang lebih, kita bisa donasikan kepada mereka untuk makan mereka yang susah, untuk menjadi bantuan bagi mereka agar meringankan beban mereka.
yang tengah berkecamuk dengan kesulitan. Inilah langkah kita umat Islam yang jauh, kepedulian kita umat Islam yang jauh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus paham dan mengerti bahwa yang namanya Masjidil Aqsa itu berada di tengah kota Baitul Muqaddas di Palestina dan pernah menjadi kiblat bagi umat Islam yang beriman selama 17 tahun sebelum baginda Rasul hijrah ke Madinah. Maka Palestina, Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat bagi kita umat Islam selama 17 bulan. Pada saat 17 bulan baginda Rasul hijrah ke Madinah, maka Allah memerintahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka hadapkan wajah kalian wahai Muhammad ke Masjidil Haram. Allah tahu yang bakal akan terjadi terhadap Masjidil Aqsa. Maka 7 bulan menjadi kiblat umat Islam, 17 bulan menjadi kiblat umat Islam. Maka Allah mengarahkan baginda Rasul untuk pindah kiblat ke Masjidil Haram. Inilah yang dimaksud dengan al-qiblatain, 2 kiblat bagi umat Islam. Kemudian Palestina, Masjidil Aqsa itu pernah menjadi cerita sebuah sejarah yang besar. Pada saat baginda Rasul di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melewati Palestina dan beliau transit untuk Mi'raj, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-7, sampai ke Lauhul Mahfuz, sampai ke Mustawa. Dimulai beliau menjadi pemimpin sholat di Masjidil Aqsa. Di dalam konteks Al-Quran dinyatakan, "Alladzi barakna haula." Palestina, Masjidil Aqsa itu Allah berikan keberkahan di sekelilingnya. Pada saat baginda Rasul sholat berjamaah, beliau memimpin sholat, para nabi dan rasul, para malaikat, maka Allah memberikan keberkahan di sekeliling Masjidil Aqsa. Dan beliau setelah itu langsung transit naik ke langit pertama sampai ke musyawarah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bukti sejarah kenapa kita harus membela saudara-saudara kita, bukan hanya sebagai saudara, tapi karena ada tempat ibadah yang suci yang akan dihancurkan, yang akan direndahkan oleh mereka orang-orang kafir, yang mereka Zionis, yang tidak punya rasa kemanusiaan, lebih dari kanibal, manusia makan manusia. Betapa tidak, rumah sakit mereka bombardir, anak-anak mereka bombardir, perempuan mereka bombardir, negeri-negeri sipil, penduduk-penduduk sipil mereka bombardir. Ini bukan manusia, ini adalah kanibal di atas kanibal. Kenapa kita harus membela saudara-saudara kita? Kemudian Palestina itu, Al-Aqsa itu dahulu berada di daerah Syam, dan baginda Rasul beliau pernah berdoa untuk Palestina, wilayah bagian Syam. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina, kata Nabi. Ya Allah, berkahi daerah Syam, berkahi daerah Yaman kami, ya Allah. Maka Allah menjawab doa Nabi dengan alladzi barakna haula. Palestina sekelilingnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti-bukti sejarah di antara sekelumit sedikit kenapa kita harus menolak ikut mendoakan saudara-saudara kita yang teraniaya. Kenapa kita harus ikut membela saudara-saudara kita? Bahkan di situ ada Baitul Muqaddas, di situ ada kiblat yang pertama umat Islam yang sangat disucikan oleh umat Islam. Kemudian data selanjutnya, Baginda Rasul pernah menjelaskan, la tasyaddu, tidaklah kalian berrihlah, berjalan-jalan yang jauh, ila isalas, kecuali dengan 3 masjid. Masjid yang pertama yang kalian boleh sambangi, yang kalian boleh datangi kalau kalian ke masjid jauh, yang pertama adalah Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Nabawi, Masjid Aku kata Nabi, wa Masjidil Haram dan Masjidil Haram. 3 masjid ini yang disucikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin fi zumratil mu'minin rahimakumullah. Demikian sekedar mengerahkan kenapa kita harus ikut membela, menolong, mendoakan saudara-saudara kita yang menjauh di sana. Karena itu bagian daripada umat Islam, bagian dari kehormatan umat Islam, dan bagian daripada perintah agama untuk membantu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Allah berikan kesabaran. Mudah-mudahan saudara kita Allah berikan kemenangan. Yang Allah kirimkan para malaikat-malaikat yang pernah terjadi pada saat perang Badar. Allah mengirimkan para malaikat-malaikat sehingga memenangkan pertempuran perang Badar. Ini pernah terjadi, dan mudah-mudahan Allah menolong para mujahidin di Palestin yang berusaha membebaskan Masjidil Aqsa, dan kita bisa berdoa sehingga kita besok akan diaku oleh baginda Nabi besar Muhammad sebagai umat yang senantiasa bersaudara sesama umat Islam. Mudah-mudahan kita akhirnya meninggal dalam keadaan min husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa iqaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim وكرم وعدل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرام. ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحضر. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بنفسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر
منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ويا كافي المحمات. اللهم احفظ مسجد الأقصى، اللهم انصر مسجد الأقصى، اللهم قوي مسجد الأقصى، اللهم انصر إسلام المجاهدين في فلسطين، المجاهدين في مسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد سماهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى